Ben Gotun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan apresiasi terhadap naskah dan pementasan drama Ben Gotun karya Saini KM. Nah, kebetulan nih, drama ini juga pernah dipentaskan pada bulan Desember tahun 2024 kemarin oleh teman-teman mahasiswa semester 5 Tadris Bahasa Indonesia UIN Surakarta. Penampilannya cukup menarik, dan tentu saja isi dramanya pun sangat menarik untuk dibahas. Oke, langsung saja kita mulai dari segi alur dan plot ceritanya. Ben Gotun adalah drama satir yang mengangkat kegilaan dalam masyarakat. Ceritanya berpusat di kios rokok milik Ahmad, pemuda lugu yang menyaksikan berbagai orang aneh datang, dari wartawan palsu, seniman nyentrik, sampai orang kaya yang pura-pura jadi istri pejuang. Semua tampil dengan kepalsuan masing-masing, sampai akhirnya muncul seorang pria berpakaian jenderal yang tampak ingin mengadili mereka. Tapi twistnya, dia ternyata pasien rumah sakit jiwa yang kabur. Ironisnya, justru dialah yang membongkar semua kepura-puraan. Ben Gotun bukan sekedar lucu, tapi juga menyentil siapa sebenarnya yang gila. Drama ini mengingatkan kita bahwa waras atau tidak bukan soal gelar, tapi soal nurani. Selain alurnya yang penuh kejutan, yang menarik dari drama Ben Gotun adalah karakter-karakternya. Setiap tokoh tampil unik dan absurd, dari Ahmad si penjual rokok yang polos tapi paling jujur, hingga wartawan palsu, seniman nyentrik, dukun gadungan, aktivis ikut-ikutan, dan sosialita yang membangun citra palsu. Semua tampil percaya diri, tapi penuh kepalsuan. Sampai akhirnya datang sosok jenderal yang siap mengadili mereka. Tapi ternyata dia pasien rumah sakit jiwa. Ironisnya, justru dia yang membongkar semua kebohongan. Lewat karakter-karakter yang kocak tapi menyindir, Ben Gotun mengajak kita bertanya, siapa sebenarnya yang waras? Kadang, justru yang paling jujur itu bukan yang bicara paling keras, tapi yang tetap jadi dirinya sendiri meski dianggap gila oleh dunia. Setelah membahas plot dan karakter-karakter absurd dalam Ben Gotun, satu hal penting yang gak kalah menarik adalah dialognya. Di balik percakapan yang lucu, nyeleneh, atau bahkan terasa tak masuk akal, justru tersimpan kritik sosial yang tajam dan menyentil. Saini KM menggunakan dialog bukan cuma untuk menggerakkan cerita, tapi untuk membuka topeng tiap tokohnya. Gaya bicaranya beragam, ada yang meledak-ledak, licik, atau sok tegas. Tapi semuanya punya kesamaan, yaitu banyak bicara tapi palsu. Justru Ahmad yang bicara singkat dan jujur jadi satu-satunya suara waras. Kalimat-kalimat pendek dan sarkasme halus membuat dialog terasa hidup dan penuh makna. Lewat dialog, kita diajak merenung siapa sebenarnya yang benar. Mungkin bukan yang paling fasih bicara, tapi justru yang paling tulus mengucap. Setelah melihat bagaimana dialog-dialognya menyindir kepura-puraan para tokoh, kini kita sampai pada inti drama Ben Gotun, yaitu temanya. Ben Gotun bukan sekedar cerita lucu dengan karakter aneh. Di balik semua itu, Saini KM sedang mengangkat wajah masyarakat yang penuh topeng dan kepalsuan. Hampir semua tokoh berpura-pura, jadi pahlawan, jadi orang bijak, jadi penyelamat, padahal semuanya cuma citra. Mereka sibuk terlihat waras, padahal isinya kosong. Puncaknya ada pada si jenderal yang ternyata pasien rumah sakit jiwa. Ironisnya, justru dia yang membuka kebohongan semua orang. Lewat itu, drama ini mengajak kita bertanya, siapa sebenarnya yang waras? Tema ini sangat relevan karena di dunia yang penuh pencitraan, kadang kejujuran datang dari tempat yang paling tak terduga, bahkan dari mereka yang dianggap gila. Naskah drama Ben Gotun karya Saini KM memiliki alur yang rapi dan mengalir, dimulai dari tokoh Ahmad yang polos hingga berkembang menjadi konflik sosial yang kompleks, namun dibalut komedi satir. Setiap tokohnya hadir dengan peran khas yang mengangkat isu seperti manipulasi media, kepalsuan status sosial, dan konflik antar generasi. Ketegangan memuncak dengan kemunculan tokoh jenderal yang ternyata pasien rumah sakit jiwa, menghadirkan kejutan yang menyindir. Penutupnya ringan namun bermakna, menegaskan bahwa di tengah kekacauan, hidup terus berjalan. Secara keseluruhan, struktur drama ini padat, efektif, dan menyampaikan kritik sosial dengan cara yang segar dan membekas.
Bahasa dan gaya penulisan dalam drama Ben Gotun karya Saini KM bersifat lugas, komunikatif, dan penuh sindiran cerdas, serta humor tajam. Dialognya terasa alami seperti percakapan sehari-hari, namun menyimpan kritik sosial yang kuat. Gaya bertutur Saini KM memadukan kelucuan dengan makna mendalam, seperti melalui tokoh Ahmad yang polos, namun mengungkap kegilaan orang-orang waras. Permainan kata dan kesalahpahaman dimanfaatkan untuk menyingkap kemunafikan sosial. Sementara, bahasa tiap tokoh disesuaikan dengan karakter mereka, menjadikannya autentik, jenaka, dan syarat akan kritik terhadap moral masyarakat modern. Konflik dan ketegangan dalam drama Ben Gotun terasa dinamis karena muncul dari pertemuan tokoh-tokoh absurd dengan kepentingan berbeda. Dimulai dari hilangnya pakaian seorang jenderal, konflik berkembang menjadi kekacauan sosial yang melibatkan penipuan, kemunafikan, dan kegilaan kolektif. Ketegangan terus meningkat saat masing-masing tokoh saling menipu demi uang atau citra, hingga kemunculan sosok jenderal yang membongkar semua kepalsuan. Namun, kejutan terjadi saat diketahui bahwa jenderal itu ternyata pasien rumah sakit jiwa. Perubahan suasana dari lucu, tegang, hingga absurditas menyajikan konflik yang bukan hanya menghibur, tapi juga menyindir realitas sosial yang kacau dan penuh kepura-puraan. Drama Ben Gotun karya Saini KM menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengembangkan ide cerita. Bermula dari peristiwa sederhana, yakni kehilangan pakaian. Cerita ini berkembang menjadi rangkaian peristiwa yang kocak, tidak terduga, dan syarat akan kritik sosial. Tokoh-tokoh seperti wartawan palsu, dukun penipu, seniman aneh, mahasiswa putus asa, hingga seorang jenderal yang ternyata pasien rumah sakit jiwa. Hadir bukan sekedar pelengkap, melainkan simbol dari berbagai kepalsuan yang terjadi di masyarakat. Absurdnya kejadian demi kejadian justru menyatu membentuk gambaran nyata tentang kegilaan sosial yang dibungkus secara jenaka dan ringan. Dengan cara ini, ide cerita tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajak penonton berpikir kritis terhadap kondisi sosial di sekeliling. Naskah Ben Gotun itu sangat kontekstual tentunya terhadap realitas sosial politik yang ada di negara kita. Ada beberapa bukti ketika pembahasan atau dialog di naskahnya. Yang pertama itu pada tokoh wartawan dan juga seniman yang menggambarkan kritik terhadap media dan seni yang sudah disalahgunakan. Lalu yang kedua itu pada tokoh Ibu Johan Budiman yang mencerminkan elit sosial, tetapi dia mencoba untuk mencari citra baik dengan cara yang salah. Dan yang ketiga itu ada peran mahasiswa aktivis yang frustasi dan hanya mengikuti tren-tren perlawanan. Naskah drama ini tuh menyampaikan bahwa kekacauan sosial dan moral itu ketika etika, status, lalu kekuasaan, kebenaran menjadi alat jual beli, seperti itu. Jadi untuk kesesuaian konteksnya itu sesuai dengan konteks realitas sosial politik yang ada di negara kita. Kalau kita bahas kreativitas dan orisinalitas di naskah drama ini, itu sudah cukup sesuai dan ada semuanya di dalamnya. Mulai dari gaya ceritanya itu absurd tetapi juga satir, jadi menggabungkan realita dengan ironi yang tajam. Jarang ditemui di naskah-naskah drama lainnya. Tokoh-tokoh simbolik seperti tokoh Ahmad itu sangat lugu dan juga polos di dalam karakternya. Lalu ada Madam si dukun yang palsu dan juga tokoh-tokoh lain yang memiliki karakteristik yang khusus. Konflik itu keseluruhannya ada, mulai dari konflik antar kelas sosial, lalu konflik generasi, ada etika media, konflik mental, hingga konflik eksistensial. Naskah Ben Gotun itu seperti parodi besar karena segalanya itu ada, mulai dari konteks sosial politiknya, lalu juga kreativitasnya. Gimana sih sutradara itu mengapresiasi atau menilai mengenai
pementasan drama yang sudah ditampilkan. Nah, menariknya kali ini kita sangat beruntung karena kita sudah bersama dengan sutradara dari drama Pinggotun yang sudah dipentaskan oleh mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia pada tahun 2023. Betul tak? 2024. Wah, salah. Sejak tahun 2024 ya, teman-teman. Nah, pasti nggak sabar nih karena kan nanti kita akan berbincang-bincang langsung mengenai penyutradaraan dari sutradaranya langsung. Kita langsung aja, boleh perkenalannya dulu Kak? Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Zuliana. Kalau sekarang semester 6 dari program studi Tadris Bahasa Indonesia, kelas 6B. Jadi yang mementaskan ini emang satu kelas Iya, enam full dia. satu kelas. Tuh. Tugas matkul apa gimana nih Kak? Ya, lumayan lah ya untuk semester 6 persiapan tugas akhir. Oke, kita udah nggak sabar pastinya. Kita langsung aja nih nanya-nanya, bincang langsung. Kalau bahas pertama mungkin kita akan nanya mengenai alur dramanya. Apakah alurnya itu udah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sutradara sendiri? Oke. Oleh anak. Oke, kalau soal alur ya, karena memang dari awal kita latihan, berkali-kali latihan, memang kita nggak tahu total nanti kalau semisal pementasan itu akan ada improv atau apa. Dan dari drama kemarin itu memang ada beberapa improv dari pemainnya sendiri dan dari kami juga apresiasi karena itu yang menambah karena apa lucu ya, menambah kelucuan itu gitu. Jadi alur tetap sesuai pada jalurnya, cuman ada beberapa improvisasi tapi itu menambah dari kelucuan dramanya. Untuk blockingannya sendiri itu apakah sudah sesuai waktu pementasan itu Kak? Kalau soal blocking yang saya lihat kemarin itu karena properti rumah dan tokonya itu terlalu maju ke depan, jadi ada beberapa di kanan kiri itu lihatnya malah ke rumahnya bukan ke pemainnya, dan ada beberapa pemain dan ada beberapa scene yang dimana itu pemainnya memang blocking kanan kiri. Kalau dari depan full memang kesurat enggak, cuman kalau dari kanan kirinya iya. Tapi Kesadaran dari si tokohnya ya. tokohnya Nih ngomong-ngomong tentang tokoh nih Kak, tokoh sendiri itu apakah setelah tahu naskah drama Pinggotun ini langsung tahu oh saya dapatnya ini nih, saya dapatnya yang LS ini, wah saya harus ini gitu. Itu gimana Kak? ya, karena memang pemilihan tokoh itu yang pertama seleksi ya, intinya seleksi dulu, terus mereka pengen jadi apa. Nah, kalau baca naskah pertama itu memang mereka menyesuaikan dari mereka sendiri. Nah, kalau misal udah fix dia dapat tokoh apa, itu nanti dari sutradara atau astrada nanti akan ada pengarahan. Karena kalau semisal memang itu nggak jauh dari apa ya yang diceritakan naskahnya, itu nggak masalah. Tapi kalau terlalu jauh itu nanti akan diarahkan lagi. Pun dari aktor, kalau kemarin drama Pinggotun ya itu nggak terlalu sulit sih karena memang ceritanya relatif kehidupan. Berarti untuk aktornya tetap dari awal diarahin dulu. Tetap diarahkan. Pesan khusus kalau soal penyutradaraan ya karena memang ini melibatkan banyak orang, jadi kalau semisal dalam satu tim itu silahkan bekerja sama dengan baik karena kita nggak bisa hanya mengandalkan 1-2 orang aja, kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri aja. Mereka bisa, tapi tanpa kita juga nggak bisa. Kita pun bisa, tapi kalau mereka nggak ada, tokohnya nggak ada, kerukunan nggak ada, kita nggak akan bisa menampilkan pementasan. Analisis acting dalam drama Pinggotun karya Saini KM. Yang pertama ada Pinggotun. Pinggotun sendiri adalah tokoh utama. Karakteristiknya adalah seorang pria parubaya yang hidup di masa lalu mengaku sebagai jenderal, padahal kenyataannya tidak jelas. Kemudian gaya aktingnya, gaya aktingnya adalah gestural dan theatrical, sering menggunakan gerak tubuh yang dilebih-lebihkan untuk menunjukkan wibawa palsu. Nada bicara yang digunakan dari tokoh ini adalah keras dan otoritatif, meskipun kata-katanya sering tidak nyambung atau terkesan mengada-ngada. Aktor tidak dituntut untuk menjiwai, tetapi memperlibatkan ironi karakter antara ilusi dan kenyataan. Kemudian yang kedua ada istri dari Pinggotun sendiri. Karakteristiknya adalah representasi perempuan yang pasrah namun sekali kritis terhadap ilusi suaminya. Gaya aktingnya adalah dari video itu terkesan agak teriak-teriak, terus sinis dalam aktingnya untuk memperlihatkan konflik batin antara kesetiaan dan rasa jengah. Mimiknya tegang, sedikit ekspresif, lebih fokus pada intonasi suara yang sangat menggelegar dan sering berfungsi sebagai kontras realitas dari suami yang hidup dalam ilusi. Kemudian yang ketiga ada pemuda wartawan. Karakteristiknya adalah representasi kaum muda yang oportunitis menjadi berita sensasional. Gaya aktingnya adalah lincah, cepat, bicara penuh semangat dan pura-pura. Ekspresi wajahnya harus menunjukkan antusiasme palsu seperti wartawan abal-abal. Gesturnya cepat, sering mencatat, memotret atau berpura-pura tertarik pada hal hanya mencari untung saja.
Kemudian yang keempat ada dukun. Dukun dari drama Bin Gotun memiliki karakteristik mengaku bisa menyembuhkan simbol penipuan dalam masyarakat. Kayak aktingnya sangat bagus. Aktor harus mempermainkan kesan misterius tapi lucu. Bicara pelan tapi penuh metafora kosong. Tubuh sedikit membungkuk menjadi alat dukun. Akting teatrikal mempermainkan penonton agar memperlihatkan sebagai simbolis kebodohan terorganisir. Kemudian yang kelima adalah veteran gadungan. Mempunyai karakteristik sama seperti Bin Gotun, tokoh ini juga berpura-pura menjadi pahlawan. Penuh percaya diri tetapi absurd. Berpakaian ala pejuang tetapi cara bicaranya ngaco, dibuat kontras antara penampilan dan isi ucapan. Aktor menggunakan gaya comic relief. Kemudian yang keenam ada Amat. Amat itu adalah tokoh yang absurd, lucu, dan sangat digemari dari penonton itu sendiri. Selanjutnya ada desain panggung. Naskah Bin Gotun dicirikan setting yang sangat sederhana, misalnya ruang tamu, warung, atau pojokan rumah tanpa dekorasi yang rumit. Artinya, panggung video tersebut kemungkinan menggunakan properti minimal, kursi, kain latar sederhana, dan aksesori yang langsung menunjang karakter, tetapi tidak mencuri perhatian. Kesederhanaan ini dirancang agar fokus tetap pada karakter dan tindakan, bukan visual yang mewah. Pencahayaan. Gaya dalam naskah Bin Gotun ini adalah untuk menyoroti adegan-adegan tertentu, bukan menciptakan suasana dramatis atau intim. Lampu digunakan untuk menjelaskan sudut pandang atau transisi antar adegan seperti spotlight untuk monolog atau adegan yang sedang dipentaskan dalam drama Bin Gotun itu sendiri. Selanjutnya, dari segi suara dan musik. Mari kita ulas dari segi suara terlebih dahulu. Secara keseluruhan, suara para pemain sudah mampu menjangkau telinga penonton dengan baik, meskipun tanpa bantuan pelantang. Hal ini menunjukkan bahwa para pemain tampaknya telah sering berlatih. Suara mereka terdengar lantang bahkan menggema, sehingga menciptakan kesan teater yang hidup tentunya. Contohnya bisa dilihat pada beberapa adegan berikut. Namun sebagai penonton yang menyaksikan langsung pertunjukan drama tersebut, saya pribadi terkadang merasa sedikit pengap atau sesak, terutama ketika banyak adegan yang melibatkan teriakan lantang dari para pemain. Suasana menjadi cukup riuh dan penuh tekanan suara, terutama suara Nyonya Johan yang seringkali terdengar berteriak. Ini contohnya. Ya, meskipun terkadang terlalu nyaring di telinga sehingga kurang nyaman didengar, tetapi hal ini justru menjadi ciri khas yang memperkuat karakter Nyonya Johan sebagai sosok yang dominan dan ekspresif serta gemayu tentunya. Pada adegan menjelang akhir babak, ya ini sebagai berikut. Tampak hampir semua pemain ditangkap oleh Pak Jenderal atau polisi gadungan. Ini suasananya menjadi sangat ramai. Jadi suara yang saling bertumpuk ini juga menciptakan kesan keributan yang cukup natural dan realistis. Meskipun mungkin sedikit membingungkan ya jika tidak diperhatikan dengan seksama. Seperti itu berkaitan dengan suara. Selanjutnya berkaitan dengan unsur musik dalam pentas drama Bin Gotun. Saya menyoroti bahwa musik yang digunakan sangat sinkron dengan gerakan para pemain tentunya. Misalnya pada setiap adegan kekerasan atau sentuhan fisik, seperti menendang atau meninju perut misalkan. Itu musik yang mengiringi memberikan efek suara yang mendukung, sehingga memperkuat kesan visual yang ditampilkan seperti itu. Beberapa contohnya yaitu sebagai berikut.
Ya, selain itu, setiap kemunculan pemain juga diiringi dengan musik yang mencerminkan karakter mereka loh. Misalnya saat Madam masuk, musik yang bernuansa mistis langsung diperdengarkan. Kemudian ketika para LC masuk, iringan musik tabuhan gendang ikut mengiringi goyangan mereka, sehingga menciptakan kesan yang sesuai juga. Dan masih banyak lagi tentunya. Berikut saya akan tampilkan beberapa adegannya. Ada lagi teman-teman, dalam drama ini saya juga menyoroti bahwa musik atau suara tambahan masuk dengan presisi yang tepat atau yang on time seperti itu, tidak terlambat. Contohnya, ketika polisi gadungan ini masuk, terdengar suara bunyi sirene polisi yang memperkuat suasana. Begitu pula saat Nyonya hendak membaca koran, efek suara yang menggambarkan aktivitas tersebut masuk secara sigap dan tepat waktu. Berikut buktinya. Perjuangan tidak akan pernah. Berikutnya ke kostum dan riasan. Terkait dengan kostum para pemain, secara keseluruhan sudah sangat baik dan menyesuaikan dengan karakter masing-masing. Berikut adalah ulasan review saya terhadap beberapa tokoh saja ya, terkait kostum tentunya dan riasan juga ya. Yang pertama ada ibu penjahit. Kostum yang dikenakan sangat menggambarkan sosok seorang penjahit, karena selainnya terlihat juga bermotif bunga, atasan yang agak kekinian, mungkin itu istilahnya jahitan dia sendiri gitu ya, jilbab segi empat, tetap yang ciri khas ini ada meteran penjahit yang menjadi perpaduan yang pas tentunya. Riasan wajah juga terlihat sederhana ya, tidak berlebihan, ini juga mendukung karakter yang dibawakan. Kemudian yang kedua ada Mamat, tokoh utama ini sebagai penjual di toko kelontong. Dia kostumnya ini sudah sangat tepat, kaos sederhana dan sendal jepit ini menampilkan atau mencerminkan keseharian seorang pedagang kecil di lingkungan masyarakat. Sangat cocok. Kemudian yang ketiga, Mbak Elsie. Ini kostum ketiga tokoh ini sangat mencolok ya, berwarna-warni juga, seksi, rambutnya juga warna-warni, khas, dan riasan yang mencerminkan karakter Elsie ini pada umumnya sangat tepat gitu ya. Pemilihan warna terang dan riasan menor juga sangat menggambarkan citra yang ingin ditampilkan seperti itu. Kemudian yang keempat, itu ada Nyonya Johan. Kostum berupa kebaya dan sendal jinjit sangat pas untuk menggambarkan sosok yang dihargai layaknya ya ibu penjabat desa lah seperti itu. Mengenakan aksesoris kipas juga, hiasan wajah yang cetar terlihat sekali, ini turut memperkuat karakter Nyonya Johan sebagai sosok kaya yang bergaya elit serta kemayu seperti itu. Kemudian selanjutnya ini ada Yayu atau pembantu Nyonya Johan. Yayu ini tampil dengan daster dan jilbab instan ya, sangat sederhana dan cocok menggambarkan perannya sebagai asisten rumah tangga seperti itu. Hanya saja alangkah lebih baik ya kita soroti dari gambar ini jika sendal yang dikenakan ini diganti dengan sendal jepit agar lebih realistis gitu ya sosok pembantunya seperti itu. Kemudian yang terakhir ada Mbah Dukun atau Madam dan partnernya. Kostum serba hitam yang dikenakan sudah sangat mendukung karakter Dukun. Riasan dominan hitam baik pada bagian mata maupun bibir serta aksesoris seperti tasbih dan kalung menambah kesan mistis tentunya di Madamnya ya. Akan lebih menarik jika ditambahkan properti mungkin seperti sesajen yang mengeluarkan asap gitu ya, untuk memperkuat nuansa supranatural di mata penonton. Seperti itu terkait kostum dan riasan. Next adalah gerakan dan koreografi. Mulai dari gerakan para pemain dalam drama Ben Goton ini sangat energik dan penuh totalitas loh. Mulai dari awal sampai akhir loh, saya menyaksikan sendiri, terutama yang ditunjukkan oleh tokoh utama ya, terutama ini yaitu Mamat. Sejak awal hingga akhir babak, ia tampil dengan energik dan konsisten ya, meskipun hampir ya selalu muncul dalam setiap adegan. Hal ini patut diapresiasi karena menunjukkan dedikasi dan stamina yang luar biasa dari yang berperan sebagai Mamat. Kemudian yang kedua ini selanjutnya ada hal menarik juga yang saya soroti, yaitu kemiripan gerakan antara tokoh Mamat dan Yayu ini, terutama dalam berbicara dan gerakan tubuhnya. Keduanya sering menggerakkan tangan dengan gaya yang mirip. Ini contohnya.
sehingga menciptakan kesan bahwa mereka ini memiliki ciri khas tersendiri loh. Ya selain itu gerakan penuh totalitas juga ditunjukkan oleh salah satu tokoh LC yang mengenakan baju merah. Goyangan dan gesturnya sangat menjiwai karakter centil yang ia perankan. Kesan LC yang ingin ditonjolkan ini benar-benar terasa kuat dari cara dia berjalan hingga berjoget, bahkan menimbulkan kesan lebih daripada kedua teman LC-nya. Ini ada juga adegan yang menampilkan seorang mahasiswa berpenampilan seperti preman dalam keadaan mabuk. Ini gerakannya sangat meyakinkan, bergoyang-goyang yang tak stabil gitu, terhuyung, dan ekspresinya juga sangat menjiwai sebagai sosok orang yang mabuk gitu ya. Penjiwaan ini menambah nilai realisme dalam komunitas yang tersendiri itu. Kemudian terkait koreografi, memang tidak terdapat tarian khusus ya dalam drama ini sebagaimana dalam drama-drama musikal pada umumnya. Namun demikian ada gerakan-gerakan koreografi tertentu yang menjadi ciri khas seperti yang ditampilkan oleh ketiga tokoh LC lagi nih. Mereka ini memiliki koreografi sederhana yang kompak dan khas saat tampil bersama. Ini mencerminkan kebersamaan dalam peran mereka dalam cerita. Ini contohnya. Belum selesai, ada satu lagi, terdapat juga koreografi khusus pada para pemain memberi hormat kepada jenderal gabungan gitu ya. Gerakan ini pasukannya ini yang memberikan gitu, terstruktur, dimulai dari menghentakkan kaki terlebih dahulu, baru kemudian hormat. Ini memperlihatkan kekompakan sekaligus memberikan sentuhan teatrikal yang menarik. Yap, secara keseluruhan gerakan para pemain dalam drama ini sangat mendukung karakterisasi dan alur cerita. Meskipun tidak menonjolkan tarian sebagai unsur utama, kekuatan ekspresi tubuh dan koreografi sederhana mampu menciptakan pertunjukan yang hidup, dinamis dan penuh makna. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada keselarasan atau koherensi elemen pementasan. Drama Bengkotun mampu menunjukkan tingkat keselarasan yang sangat baik antara elemen-elemen pementasan seperti acting, tata cahaya, kemudian musik, kostum, dan juga setting. Semua unsur tersebut mendukung cerita dan suasana yang ingin dibangun. Kostum yang dipakai oleh para tokoh juga dirancang dengan teliti untuk mencerminkan latar sosial dan juga psikologis dari masing-masing karakter guna memperkuat narasi yang dibangun. Kemudian kita lihat dari segi emosi dan juga intensitas. Aktor-aktor dalam drama Bengkotun berhasil menampilkan emosi secara mendalam dan juga meyakinkan. Intensitas emosi yang diberikan sangat tersentuh oleh para penonton sehingga penonton juga larut dalam ceritanya. Emosi yang ditampilkan secara natural, tidak berlebihan tetapi cukup intens sehingga membangun ketegangan dan juga membuat penonton larut dalam kisahnya. Dan yang terakhir kita lihat dari koneksi dengan penonton. Drama ini membangun koneksi dengan penonton dengan kuat, yakni aktor-aktor yang ditampilkan itu dapat berinteraksi dengan penonton dengan baik. Jadi aktor yang menampilkan karakternya juga mengajak penonton untuk berinteraksi sehingga penonton dapat paham akan alur ceritanya. Drama Bengkotun ini juga sangat fleksibel teman-teman, atau juga sangat cocok untuk kita tonton karena penonton juga akan ketawa dengan adanya kisah-kisah komedi yang ditampilkan oleh para aktor pada drama Bengkotun. Secara keseluruhan teman-teman, Bengkotun adalah drama yang berhasil menciptakan pengalaman teater yang utuh dan juga menyentuh keselarasan elemen pementasan, kekuatan emosi, dan juga koneksi yang berhasil dibangun dengan penonton menunjukkan bahwa drama ini dipentaskan dengan dedikasi artistik yang tinggi. Bengkotun bukan hanya sebagai hiburan, melainkan juga tercermin yang mengajak penonton untuk merenung dan juga berdialog dengan diri sendiri. Jadi dari berbagai apresiasi yang kita berikan dari kelompok 2 ini merupakan salah satu apresiasi untuk drama Bengkotun. Nah, drama ini sangat cocok teman-teman untuk kita tonton, kemudian kita ambil sisi baiknya dan sebagai bahan hiburan juga bagi para penonton yang menyaksikan drama Bengkotun tersebut. Kurang lebih seperti itu yang bisa kelompok 2 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.